Sore hari ini saya berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam rangka menyerahkan sedikit bantuan modal oleh pemerintah kepada para pedagang kaki lima yang berada di ruas jalan ini. Naik ke rantis terbuka, Jokowi sapa warga hingga bagi-bagi modal ke PKL di Tarakan Kaltara. Ada hal berbeda saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Tarakan, Kalimantan Utara pada Selasa 19 Oktober 2021. Presiden tampak menaiki kendaraan taktis atau rantis P6 atau V1 yang dimiliki oleh pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres. Padahal biasanya Jokowi menggunakan mobil sedan saat melakukan kunjungan kerja ke daerah. Hal itu dilakukan Presiden Jokowi untuk memperkenalkan kendaraan serang taktis hasil rakitan dalam negeri. Komandan Pas Pampres Majen TNI Tribudi Utomo dikutip dari siaran pers pada Selasa 19 Oktober 2021 menyebut Presiden ingin selalu memperkenalkan produk lokal, mulai dari minuman, makanan, sepatu, jaket hingga motor custom. Kali ini Presiden memperkenalkan kendaraan serang taktis hasil rakitan dalam negeri. Selain itu, Presiden Jokowi juga ingin lebih dekat dengan rakyat. Pasalnya, kendaraan taktis yang dinaiki Jokowi memiliki penampilan agak terbuka, di mana tidak ada sekat seperti pintu. Kendati begitu, dia memastikan bahwa seluruh lapisan bodi dari mobil tersebut adalah baja anti peluru. Selain itu, mobil tersebut memiliki kemampuan mendeteksi arah tembakan musuh sehingga aman digunakan oleh seorang kepala negara. Teknologi ini dikenal dengan Gunshot Detection System yang dipasang pada bagian belakang P6 atap. Adapun mobil tersebut memiliki kerangka yang terbuat dari rangka pipa baja mengelilingi mobil tersebut. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyerahkan sedikit bantuan modal oleh pemerintah kepada para pedagang kaki lima atau PKL yang berada di ruas jalan ini sebesar 1,2 juta rupiah. Presiden Jokowi mengatakan bantuan ini diharapkan bisa menambah modal para PKL dalam menjalankan usahanya di tengah pandemi COVID-19. Sebab sebelumnya Jokowi sempat berdialog dengan mereka dan mereka menyatakan pandemi ini merupakan masa yang sulit untuk menjalankan bisnisnya. Kendati begitu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan beberapa PKL sudah ada yang mulai meningkat lagi omsetnya. Mereka pun optimis omset bisa kembali meningkat seiring kondisi ekonomi nasional yang mulai pulih. Sementara, salah satu PKL yang tidak disebutkan namanya juga berharap bantuan dari pemerintah bisa membuat usaha mereka tumbuh lagi. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah membagikan bantuan modal kepada PKL yang ada di kawasan Malioboro, Yogyakarta pada awal Oktober 2021 lalu. Pada saat itu, ia sekaligus merilis program bantuan paling anyar dari pemerintah. Targetnya ada 1 juta PKL yang akan mendapatkan bantuan modal tersebut. Tidak hanya PKL, para pengusaha warteg juga diproyeksi bisa mendapatkan bantuan tersebut. Banyak yang bertanya ke saya, Bapak itu membangun Trans Papua, apakah dengan dibangun itu pertumbuhan ekonomi di Papua akan naik, langsung naik? Saya bilang, apakah kita nunggu pertumbuhan ekonomi di Papua baru kita bangun jalannya? Atau kita bangun jalannya agar pertumbuhan ekonomi itu ada? Apalagi untuk negara kita Indonesia, negara yang besar, yang memiliki 17.000 pulau, luas. Infrastruktur merupakan syarat dan fondasi bagi negara kita ini untuk maju. Cantik banget, Jokowi bikin Papua serasa di luar negeri, simbol kemajuan pembangunan tanah Papua. Sejak menjadi presiden pada tahun 2014 lalu, Presiden Joko Widodo memprioritaskan pembangunan Indonesia Timur khususnya Papua dalam rangka konektivitas. Harapannya, biaya logistik di Indonesia semakin murah sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keseriusan Presiden Jokowi bangun Papua tidak main-main. Setidaknya, selama periode pertama menjabat Presiden, Jokowi mengunjungi bumi Cendrawasih sebanyak 12 kali. Sementara pada periode keduanya hingga kini, Presiden Jokowi setidaknya mengunjungi Papua sudah 2 kali. Langkah ini untuk memastikan percepatan pembangunan dilakukan sesuai program yang dibuat. Langkah Presiden Joko Widodo menggenjot infrastruktur darat, laut, udara, dan langit di Papua ini pun mendapatkan dukungan dari warganet. Banyak yang bertanya ke saya, Bapak itu membangun Trans Papua, apakah dengan dibangun itu pertumbuhan ekonomi di Papua akan naik, langsung naik? Saya bilang, apakah kita nunggu pertumbuhan ekonomi di Papua baru kita bangun jalannya? Atau kita bangun jalannya agar pertumbuhan ekonomi itu ada? Sederet pembangunan Papua sudah dilakukan Presiden Jokowi dan jajarannya.
2 tahun lalu jembatan lengkung yang terentang di atas Teluk Yutefa, Jayapura telah diresmikan. Jembatan Yutefa pun menjadi landmark kota Jayapura sekaligus simbol kemajuan pembangunan tanah Papua. Kini, kemajuan telah terhampar di setiap pojok Papua, dari bangunan megah pos lintas batas negara Skau dan Sota, kompleks olahraga Papua Bangkit sampai Trans Papua. Dilansir dari detik.com, pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat hingga kini terus berjalan. Salah satunya, yakni Jalan Trans Papua. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian mengatakan, saat ini proyek tersebut difokuskan pada Jalan Jayapura Wamena. Dia menjelaskan progres jalan saat ini belum utuh seluruhnya, ada yang masih berupa gradasi, aspal, dan tanah. Akan tetapi, dia menegaskan jalan tembus program Nawacita Presiden Joko Widodo itu tinggal beberapa kilometer lagi. Dari segi anggaran, seluruh daerah dinilai strategis, termasuk Wamena yang dapat menekan biaya logistik. Itu pun menjadi tujuan dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan. Selain itu, fokus garapannya kali ini akan ditujukan pada koridor jalan, mengingat adanya persoalan keamanan di sana. Sekedar informasi, Trans Papua merupakan proyek strategis nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2020-2024. Jalan Trans Papua nantinya ditargetkan akan menembus jalan sepanjang 3.462 km. Berdasarkan catatan detik.com hingga pertengahan tahun 2021, jalan yang sudah ditembus sepanjang 3.446 km, masih tersisa 16 km jalan yang belum tertembus. Secara rinci, kondisi jalan yang sudah teraspal sepanjang 1.733 km dan belum teraspal 1.712 km. Pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat bertujuan untuk menekan angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan, dan mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur. Adanya Jalan Trans Papua diharapkan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan konektivitas. Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun jalan perbatasan di Papua dengan total panjang 1.098 km. Saat ini sepanjang 931 km telah tembus dengan kondisi 756 km teraspal. Pada tahun anggaran 2021 ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur Papua dan Papua Barat hingga 9,79 triliun rupiah. Anggaran sebesar itu dibagi untuk Provinsi Papua sebesar 6,12 triliun rupiah yang akan digunakan untuk bidang SDA sebesar 670 miliar rupiah, jalan dan jembatan 4,46 triliun rupiah, permukiman 650 miliar rupiah, dan perumahan 330 miliar rupiah. Sementara untuk Provinsi Papua Barat sebesar 3,67 triliun rupiah yang digunakan untuk bidang SDA 600 miliar rupiah, jalan dan jembatan 2,54 triliun rupiah, permukiman 320 miliar rupiah, dan perumahan 200 miliar rupiah. Banyak yang bertanya ke saya, Bapak itu membangun Trans Papua, apakah dengan dibangun itu pertumbuhan ekonomi di Papua akan naik, langsung naik? Saya bilang, apakah kita nunggu pertumbuhan ekonomi di Papua baru kita bangun jalannya? Atau kita bangun jalannya agar pertumbuhan ekonomi itu ada? Buka keterisolasian wilayah, mega proyek Trans Papua Jokowi capai 3.446 km. Pemerintah melalui Kementerian PUPR terus berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal tersebut dilakukan untuk menangani beberapa permasalahan yang ada. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur dengan lebih terpadu, tepat, fokus, dan bersinergi dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Kementerian PUPR menjelaskan secara tertulis peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. Salah satunya dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda, diantaranya yakni pembangunan Jalan Trans Papua dan jalan perbatasan di Papua. Pemerintah tengah membangun Jalan Trans Papua sepanjang 3.462 km yang membentang dari Kepala Burung di wilayah adat Domberai, Sorong, Papua Barat sampai dengan Bumi Animha di Merauke, Papua. Pembangunan infrastruktur ini termasuk dalam proyek strategis nasional atau PSN dan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2020-2024. Billy Mabrazar, staf khusus Presiden yang merupakan putra asli Papua, mengungkapkan bahwa dirinya diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk meninjau secara langsung perkembangan pembangunan Jalan Trans Papua tersebut. Staf khusus Presiden Billy Mabrazar mengatakan, pembangunan Jalan Trans Papua saat ini telah mencapai 3.446 km.
Adapun secara total nantinya Jalan Trans Papua akan membentang sepanjang 3.462 km dari Kepala Burung di wilayah adat Domberai, Sorong, Papua Barat sampai dengan Bumi Animha di Merauke, Papua. Dilansir dari siaran pers di laman resmi Sekretariat Kabinet pada Sabtu 25 September 2021, Willy mengatakan sampai saat ini perkembangan Trans Papua sudah tembus sepanjang 3.446 km. Dan pembangunan infrastruktur ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional atau PSN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Lebih jauh, Billy mengisahkan, sejak Juni 2021 dirinya bersama tim Baper atau Bawa Perubahan telah melakukan sejumlah kunjungan di tanah Papua, melintasi 2 provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat, 15 kabupaten, 66 distrik, dan 278 kampung. Tidak hanya meninjau progres pengerjaan Jalan Trans Papua, dalam kunjungan kerja ini, Billy juga melakukan sejumlah agenda lainnya, di antaranya peluncuran program petani milenial, peninjauan vaksinasi, pertemuan dengan pemerintah daerah, hingga mendengar langsung keluh kesah masyarakat untuk disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Sebagian besar masyarakat yang ditemui menyampaikan terima kasih kepada jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya Kementerian PUPR yang secara konsisten terus melakukan pembangunan di tanah Papua. Menurutnya, Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di tanah Papua. Pembangunan Jalan Trans Papua ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan meningkatkan akses serta konektivitas antar wilayah sehingga dapat membuka daerah yang terisolasi. Pembangunan Jalan Trans Papua juga diharapkan dapat mengurangi indeks kemahalan, mengurangi angka kemiskinan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Billy menjelaskan proyek tersebut menghubungkan Provinsi Papua dan Papua Barat sekaligus menjadi konektivitas seluruh kota, distrik, dan kampung di seluruh tanah Papua. Staf Sus yang merupakan putra asli Papua ini menambahkan jika ia dan pemerintah berharap Papua berkembang layaknya daerah maju lainnya dan mengajak semuanya untuk bersama-sama mewujudkan itu semua. Diberitakan sebelumnya pembangunan 14 paket fisik Jalan Trans Papua sempat terganggu karena situasi keamanan di provinsi paling timur Indonesia itu belum stabil sejak Agustus 2019. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BPPJN 18 Jayapura, Osman Marbun di Jayapura pada hari Kamis 5 Maret 2020 mengatakan, sejak Agustus 2019 sudah banyak paket pekerjaan yang agak macet pelaksananya. Dampak dari itu sampai Desember tahun lalu, yang di kota saja yang bisa bekerja. Baru-baru ini kelompok kriminal bersenjata kembali berulah di Provinsi Papua. Mereka membakar sebuah alat berat jenis eskavator milik PT Wijaya Karya di Kampung Mangabib, Distrik Oksebang, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada Rabu 8 September 2021 lalu. Eskavator tersebut digunakan para pekerja proyek pembangunan Jalan Trans Papua di Pegunungan Bintang, padahal sisa pekerjaan yang belum selesai tidak terlalu banyak, yang di sekitar 26,17 km. Tapi pengerjaan ruas itu tertunda karena berada di daerah yang kondisi keamanannya belum kondusif.